anak saya. Kebetulan istri saya nggak bisa ikut. Baik, anak bapak yang mana ya? Yang ada di dalam inkubator. Maaf, dengan bapak siapa? Saya Henry Darmono, suaminya Ibu Jainab. Oh ya, sebentar ya Pak. Iya. Gimana, Sus? Bisa saya buat sekarang? Maaf Pak, harus ada persetujuan dulu dari dokter Pak, karena anak bapak masih dalam perawatan. Gak apa-apa, nanti saya bawa ke rumah sakit lain kok. Ya, tapi bapak harus ketemu dengan dokter dulu. Saya udah gak ada waktu lagi, suster. Maaf Pak Henry, selama tidak ada persetujuan dari dokter, saya tidak bisa menyerahkan anak bapak. Jadi mohon untuk menemui dokter Ila dulu, dokter ahli paru-paru rumah sakit. Silakan Pak, atau mau saya antar? Gak perlu, terima kasih. Sampeyan itu tahu nggak sih? Aku sudah mau berangkat, sampeyan malah molor, hah? Ini siang sampai sana subuh. Lu jangan ngomong aja, Loh. Bisa gara-gara lu nih, semuanya urusannya dikacau. Si Parti kabur, hah? Parti kabur? Kabur? Apaan? Emang di rumah ada aja alangannya. Nggak ada yang punya prik manusiaan, nggak ada yang tahu perasaan gua. Loh, Mas. Terus kaburnya kemana? Udah jangan ngomong lagi dah. Jangan ngomong, gue lagi panas nih. Ini udah siang loh. Panasnya kenapa? Diem! Ngomong aja lagi lo. Apa lagi sih, Indra? Enggak. Mendingan lu cepet-cepet jalan, Mas kan nunggu dari tadi nih. Ya, udah jangan diomongin lah. Mendingan saya kagak kawin sekalian sampai tua sekalian. Ya, kata Bang Mandra, Tati kabur. Tati kabur? Empok juga sih, gara-garanya dia mau nginep di sini kagak boleh. Kabur kemana, Dak? Kagak tahu. Orang perginya subuh. Ya sekarang gini aja yo, dicari berdua yo, nyari party. Udah jangan ngomong lagi lu, gua kagak resep banget sama lu. Mendingan lu pergi, kabur juga, jangan balik lagi kemari. Balik-balik gimana tuh? Aku nungguin sama maknya kok suruh malah kabur tuh loh. Aku yang disalahin. Udah solo. Udah deh, Mas. Mendingan Mas dagang aja deh, jangan urusin si Mandra. Ya, jadi nggak jadi berangkat Nggak ini? usah deh. Ah, malah beneran daripada disuruh nyari orang kabur. Lu pergi, gua Iya. Ini kok sih. Dak, emangnya bener si Tati kabur? Iya, empok juga sih ini gara-garanya. Lah. Sudah kamu ambil anak kamu, Henry? Belum, Pak. Tunggu apa lagi? Tunggu mereka ambil duluan. Saya sudah ke rumah sakit, Pak. Tapi pihak rumah sakit tidak mengizinkan saya membawa bayi itu pulang. Loh, kenapa? Kamu kan ayahnya. Apa hak mereka melarang kamu? Karena bayi itu masih dalam perawatan dokter, Pak. Kamu kan bisa bilang, kalau kamu mau merawat anak kamu di rumah sakit lain. Saya sudah bilang sama susternya, Pak. Tapi tetap saja saya harus minta izin sama dokternya dulu. Kamu sudah bicara dengan dokternya? Belum, Pak. Kenapa? Apa kamu merasa bersalah kalau kamu tidak menandatangani surat persetujuan operasi istri kamu? Henry, kalau kamu sampai tidak bisa mendapatkan anak itu, mudah-mudahan mereka juga tidak bisa mendapatkannya. Maksud Papa apa? Papa minta kamu menemani Papa menemui seseorang. Siapa, Pak? Seseorang yang telah menghancurkan kredibilitas Papa dan kredibilitas perusahaan ini. Halo? Mau ngomong sama siapa? Bisa bicara dengan Ibu Jainab atau bapaknya? Dari mana nih? Dari rumah sakit, Bu. Sebentar ya. Bang, ada telepon nih dari rumah sakit. Ada apa? Ya, tahu, terima aja. Halo? Ya, Sus. Ada apa? Ibu Jainab atau bapak disuruh datang ke rumah sakit segera. Ada apa ya, Sus? Dokter mau bicara, ada suatu hal yang penting. Oh, ya. Kalau begitu saya segera ke sana. Terima kasih ya, Suster. Ada apa sih, Be? Nggak tahu, tuh.
Katanya sih dokter mau ngomong sama Babe. Palingan juga dia mau ngomongin soal penyakit anak lo. Jenab ikut ya, Be. Jangan. Jangan. Lu kan masih lemes kayak gitu. Biarin aja Babe yang ke sana. Ntar Babe telepon lo dari rumah sakit. Iya, kalau ada apa-apa kasih tahu ya, Be. Iya, iya. Iya, Nat. Biarin Babe lu aja yang ke sono. Lu kan belum bayar bener. Ya, lu pergi dulu ya, Pak. Iya, Bang. Hati-hati ya, Bang. Iya. Nap, pergi dulu ya. Hati-hati, Be. Selamat siang. Siang. Apa kabar, En? Lah. Ya, ada apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Pak Dul, apakah surat yang Bapak kirimkan ke perusahaan kami itu tidak bisa ditinjau lagi? Soal pembatalan pembelian generator itu, Pak. Iya, apakah itu sudah merupakan keputusan Bapak? Ya, sebenarnya kami terpaksa melakukan itu, Pak. Karena sudah berapa lama kami tunggu follow up-nya, tapi kami tidak mendapat kepastian dari perusahaan Bapak. Kalau begitu, kami bisa mengalami kerugian, Pak Dul. Dan kami akan diklaim oleh klien kami. Begitu juga dengan kami, Pak. Kami juga mengalami kerugian, dan kami bisa diklaim dengan prinsipal kami. Sudah berapa banyak generator yang kami kirim ke perusahaan Bapak. Bahkan sebagian sudah kami pasang, dan sebagian lagi masih ada di gudang Bapak. Tapi sampai saya putuskan, kami belum mendapat kepastian kapan perusahaan Bapak bisa membayarnya. Kalau Bapak tidak percaya, ya Bapak bisa tanya dengan Pak Hengki. Saya sudah cukup bertoleransi, Pak. Sudahlah, Pak Dul. Saya tidak mau dengar cerita lama. Sekarang saya datang kemari untuk minta kepada Bapak agar surat yang Bapak kirimkan itu ditinjau kembali. Saya akan bicarakan dengan atasan saya, Pak. Tapi yang pasti kalau Bapak ingin meneruskan perjanjian itu, maaf. Saya tidak akan bisa mengizinkan Bapak meneruskannya. Kecuali Bapak mau membuat perjanjian baru dengan harga yang baru tentunya. Berapapun harganya, saya tidak peduli. Harga diri saya lebih mahal daripada barang itu, Pak. Dan saya tidak mau proyek itu terhambat. Baik, saya akan membuat surat penawaran yang baru dan akan saya kirim ke perusahaan Bapak. Oke, saya tunggu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tidak minum dulu, Pak? Terima kasih, saya masih ada janji di tempat lain. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Bang, cucu gua. Bang, anak lu, Nak. Ya lah, Bang, tapi gua baru selamain punya cucu, udah kagak ada. Be. Anak lu, Nat. Meninggal, udah gak ketolongan lagi, Nat. Nah, dokter sih udah usaha, tapi udah gak ketolong. Kamu harus ikhlas, Nak. Semua sudah keputusan Allah. Tapi kenapa jenab Nana meninggal di sana, Bang? Kita tidak tahu rencana Allah, Nak. Kamu boleh menangis, tapi jangan pernah kamu tangis. Mungkin memang lebih baik begitu. Sekarang dia ada di mana, Be? Dia masih di rumah sakit, Nat. Abang mau kan nolongin Jenab? Tolong bawa dia kemari ya, Bang. Iya, Nak. Abang akan ambil dia ke sana. Bawa kesini ya, Bang. Jenab pengen mandiin dia, Bang. Jenab pengen ngegendong dia sebentar aja. Iya, Nak.
Cang. Dul ke rumah sakit dulu. Sebaiknya sih sama Encang. Takut ada masalah nanti di sana. Gitu ya. Tolong ya, siapin semuanya ya. Iya, Pak. Nap. Babe pergi dulu ya, Nap. Ikhlasin ya, Nap. Ya Allah, Pak. Anakku, Pak. Halo, dari siapa nih? Halo, Hen. Ini Dul. Saya cuma ingin mengabarkan kalau anak kamu meninggal dunia. Apa? Iya, dia meninggal dunia. Rencananya sore ini akan dimakamkan. Saya minta kamu datang ke rumah Zainab. Beri dia ketenangan. Nap, ada Cing Lela nih datang. Gak usah dibangunin, kesian. Gak apa-apa, Pok. Nap, ada Cing Lela, Nap. Udah, gak usah bangunin, tiduran aja. Nah, Encing Kit sedih dengar anak lu meninggal. Tapi bilang tabah ya, Nap ya. Mudah-mudahan lu cepet punya anak lagi ya, Nap ya. Iya, Cing. Nah, Babe lu tuh, Nap. Halo, dari siapa nih? Halo, Hen. Ini Dul. Saya cuma ingin mengabarkan kalau anak kamu meninggal dunia. Apa? Iya, dia meninggal dunia. Rencananya sore ini akan dimakamkan. Saya minta kamu datang ke rumah Zainab. Beri dia ketenangan. Nap, ada Cing Lela nih datang. Gak usah dibangunin, kesian. Gak apa-apa, Pok. Nap, ada Cing Lela, Nap. Udah, gak usah bangunin, tiduran aja. Nap, Encing Kit sedih dengar anak lu meninggal. Tapi bilang tabah ya, Nap ya. Mudah-mudahan lu cepet punya anak lagi ya, Nap ya. Iya, Cing. Nah, Babe lu tuh, Nap, datang. Sama anak lu. Ini, Pok. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Ya, Bu. Nap, ada si Hendri nih. Pok, kita ke sebelah yuk. Ini em siapin buat sholat jenazah. Iya. Nap,
Cing tinggal dulu ya. Saya meminta maaf, Nak. Saya sudah melakukan kesalahan besar sama kamu, sama anak kita. Saya benar-benar minta maaf. Kamu mau kan maafkan saya? Saya janji, Nak, saya nggak akan mengulangi lagi. Sejak awal saya sudah memaafkan kamu, Mas. Harusnya saya yang minta maaf sama kamu. Enggak, Nak. Semua ini kesalahan saya, kebodohan saya. Saya yang salah, Mas. Saya tidak bisa menjaga dia. Saya tidak bisa menjaga anak kita. Saya yang salah, Nak. Saya yang salah, bukan kamu. Kenapa harus dia yang pergi, Mas? Kenapa harus dia? Saya sudah berusaha menjaga dia, Mas. Saya sudah berusaha menjaga dia. Saya berusaha mengurus dia. Kenapa dia yang pergi? Kenapa bukan saya? Dia pergi di saat kita berdua tidak ada yang menemani dia, Mas. Dia sendiri di sana, Mas. Kita tidak ada di sana. Kenapa kita tega, Mas, berbuat itu? Kenapa? Mungkin dia marah dengan kita, Mas. Mungkin dia kecewa dengan kita, Mas. Pasti dia kecewa dengan kita, Mas. Pasti Allah mendengar dia, Mas. Saya yang salah, Nak. Saya yang salah. Apa gunanya Mas menyesal sekarang? Apa gunanya? Kenapa tidak dari dulu, Mas? Kenapa Mas selalu menyiksa saya? Kenapa Mas selalu menyiksa anak kita? Kenapa, Mas? Salah apa? Sudahlah, Nak. Kita lupakan semuanya. Kita coba dari awal lagi. Kita coba memperbaiki perkawinan kita. Tidak ada gunanya, Mas. Kita sudah mengecewakan amanah Allah. Kita sudah berbuat dosa pada anak kita, Mas. Sudah, Nak. Sudah. Kita lupakan dulu semuanya. Tidak, Mas. Saya tidak bisa melupakan semua ini. Saya tidak sanggup, Mas. Saya tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Mas lagi. Perkawinan kita tidak bisa dilanjutkan lagi, Mas. Saya minta cerai. Nak. Ceraikan saya, Mas.
Sebenarnya Mama mau bilang ya, Mama datang kemari bukan untuk ikutan urusan kalian. Benar-benar Mama datang kemari karena Mama kangen dengan kalian. Mama sudah beli tiket, Mama ingin melihat kehamilan Sarah, Mama ingin melihat rumah yang baru ini. Jadi benar-benar Dul, kamu jangan mengira bahwa Mama datang untuk ikutan urusan kalian. Tapi kalau Mama boleh tahu, masalah apa sih sebenarnya yang kalian persoalkan kok sampai Sarah pergi ke negeri Belanda? Tidak ada masalah apa-apa, Ma. Saya juga bingung. Apa salah saya? Apa kamu masih punya hubungan dengan teman perempuan kamu yang dulu itu? Yang mana, Ma? Enggak. Saya nggak punya hubungan apa-apa dengan orang lain, Ma. Dul, Mama dan Papa selalu mendidik Sarah untuk selalu bertindak dan bersikap demokratis, terbuka, dan bebas dalam arti kata yang positif. Tapi kalau Sarah sudah memutuskan untuk cemburu dengan seseorang, berarti itulah keputusannya. Dul, asal kamu tahu saja ya, Sarah cerita banyak loh tentang kamu. Dan sekarang dia cemburu sekali dengan teman kamu. Sebenarnya kamu tidak boleh bertindak seperti itu, Dul. Kan kamu tahu Sarah sedang hamil. Masa kamu tega berbuat seperti itu? Sumpah, Ma, saya nggak melakukan apa-apa. Oh, kalau begitu cepat deh selesaikan dengan Sarah. Terangkan pada dia. Mudah-mudahan dia percaya dengan keterangan kamu. Tapi Mama nggak yakin karena dia kalau sudah mengambil keputusan susah untuk diubahnya. Dul, kalau kamu benar-benar berbuat seperti itu, Mama kecewa sekali, Dul. Karena masih segar dalam ingatan Mama betapa sulitnya Mama meyakinkan Sarah di saat dia bimbang tidak mau menikah dengan kamu. Karena dia takut kalau kamu kawin cerai seperti orang-orang Betawi yang lain. Dan Mama bisa meyakinkan dia. Mama bilang, kamu lain. Kamu berpendidikan. Kamu punya prinsip. Sampai akhirnya Sarah mau menerima lamaran kamu, Dul. Apalagi yang kamu cari, Dul. Punya pekerjaan yang bagus, istri cantik, rumah besar, mewah lagi. Walaupun rumah ini Mama belikan untuk Sarah, tetapi juga untuk kamu tentunya. Apa kamu lupa, Dul, bagaimana pernikahan Papa dan Mama dulu? Mama gagal dan pernikahan. Masa kamu mau mengulang lagi dengan Sarah? Ini hanya salah paham, Ma. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Ma. Sumpah. Ya, mudah-mudahan kata-katamu benar. Cepat saja deh, selesaikan dengan Sarah. Dan mudah-mudahan dia percaya dengan kamu. Hanya Mama takut kalau dia sudah membuat keputusan, biasanya nggak mau dirubah lagi. Itu aja deh, Dul. Kamu mandi dulu. Kelihatannya kamu capek sekali. Ya, Ma. Saya permisi sebentar.